Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Aulia, kelas akuntansi reguler 3A. Di sini saya akan menjelaskan pelanggaran etika bisnis PT Agrojaya Perdana. Di sini ada sejarah PT Agrojaya Perdana. PT Agrojaya Perdana adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan inti kelapa sawit. Didirikan sejak tahun 1987 dan beralokasi di Jalan KL Yosudarso kilometer 15,5 Medan, Indonesia. Perusahaan ini memproduksi minyak kelapa sawit mentah CPKO maupun yang telah dimurnikan RBDPKO dan juga minyak kelapa dengan kapasitas produksi 1.800 ton inti sawit per hari, membuat perusahaan sebagai salah satu produsen minyak inti sawit terbesar di Indonesia. Juga melakukan perdagangan produk minyak kelapa mentah CCNO, kopra perasan, kopra expeller, dan minyak sawit mentah CPO, yang terutama diekspor ke negara-negara Eropa dan Asia. Saat ini perusahaan mempekerjakan sekitar 302 karyawan, terdiri dari staf, pekerja tetap, pekerja harian, dan kontraktor. Dan di sini ada visi dan misi PT Agrojaya Perdana. Visi PT Agrojaya Perdana menjadi perusahaan pengolahan dan perdagangan inti sawit terkemuka dan bertaraf internasional. Misi PT Agrojaya Perdana menciptakan nilai tersendiri bagi pelanggan, pemasok, dan karyawan, juga terus-menerus meningkatkan kualitas produk dan layanan perusahaan. Di sini juga ada pedoman perilaku etika bisnis PT Agrojaya Perdana. Manajemen memberlakukan pedoman etika perilaku bisnis ini untuk menetapkan serangkaian aturan secara umum mengenai standar etika dan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan di perusahaan untuk dipedomani semua karyawan ketika berhubungan dengan klien, masyarakat, dan sesama rekan kerja. Perusahaan juga mengharapkan pihak ketiga yang bekerja atas nama perusahaan untuk mematuhi standar etika yang sama ini. Selain kepatuhan hukum, semua karyawan diharapkan untuk menerapkan standar tinggi dalam etika bisnis dan pribadi dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Pelanggaran etika bisnis PT Agrojaya Perdana. Faktor-faktor penyebab terjadi perselisihan hubungan kerja di dalam Putusan Nomor 133/PDT Sus PHI/2016/PN MDN karena pemindahan karyawan yang dilakukan oleh tergugat, yaitu PT Agrojaya Perdana, tanpa adanya pemberitahuan pada penggugat serta alasan-alasan terjadinya pemindahan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki penggugat. Namun, menurut tergugat, yaitu PT Agrojaya Perdana, alasan dilakukannya pemindahan karyawan karena kinerjanya kurang baik serta suka berteriak dan membanting pintu toilet. Upaya untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan kerja, yaitu dengan adanya perjanjian kerja yang harus disepakati oleh masing-masing pihak. Dalam hal ini adalah pekerja dan pengusaha, dan mematuhi segala peraturan tentang ketenagakerjaan untuk menjamin adanya hubungan kerja yang baik. Dalam hal ini, upaya lain yaitu A. Melaksanakan keseluruhan hal normatif pekerja, B. Perhatian terhadap kesejahteraan pekerja, C. Mengembangkan komunikasi yang efektif, D. Menyediakan fasilitas yang diperlukan, E. Kelembagaan atau sarana hubungan industrial, serikat pekerja, bipartit, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Solusi pelanggaran etika bisnis PT Agrojaya Perdana. 1. Ada baiknya bagi setiap perusahaan harus memberikan alasan yang jelas untuk melakukan pemindahan
karyawannya serta melakukan demosi atau penurunan jabatan terhadap para pekerja. Harus ada faktor-faktor penyebab yang pasti disertai ada bukti-bukti yang dapat mendukung kesalahan para pekerja. Harus sesuai dengan faktor-faktor yang telah diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 2. Penyelesaian hubungan perburuhan haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Pihak yang bersangkutan harus dapat memposisikan diri dan memiliki kemampuan dalam bernegosiasi, menjadikan permasalahan perburuhan dapat diselesaikan dalam tingkat bipartit dan tripartit, harus melalui mekanisme pengadilan hubungan industrial, sehingga pemborosan terhadap waktu dan materi dapat diminimalkan. 3. Keberadaan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan sebagai lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu dikaji ulang, karena PHI tidak mampu melaksanakan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itu, perlu membuat mekanisme yang dapat memenuhi asas tersebut. Sekian, terima kasih video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.